Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 2314010003, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas mengenai user dan organisation unit. Nanti kita akan bahas apa itu user, lalu organisasi unit, lalu bagaimana cara membuat user di Active Directory dan organisation unit. Oke, kita sudah membuat domain sukasuka.com. Domain sukasuka.com itu kita ibarat sebuah badan usaha, sebuah perusahaan yang namanya perusahaan itu punya karyawan dan punya level jabatan, ada staff dan manajer, ada kepala bagian, ada direksi, dan ada direktur, dan berbagai macam level jabatan. Nah, level jabatan organisasi maupun sebuah perusahaan itu kita bisa representasikan ke dalam bentuk domain, dalam bentuk manajemen digital yakni dalam bentuk domain di Windows Server yang kita jalankan di video sebelumnya. Kita membuat sebuah domain. Nah, kita bisa isi siapa-siapa saja para orang-orang yang ada di dalam domain tersebut, yakni para karyawan. Oke, di sini ada user. Nah, ini yang bentuknya gambar orang, lalu ikon. Yang kuning ini adalah organisation unit yang gambarnya bentuk foldernya, terus ada laptop di dalamnya kalau user pengguna karyawan, terus kalau CO atau organisasi unit adalah bagian-bagian yang namanya perusahaan, pasti bagian ada punya bagian sales contohnya, terus ada finance, ada liga yang disebut dengan organisasi unit, di dalamnya ada organisasi unit, ada kelompok lagi, ada kelompok user, ada kelompok komputer user, siapa saja orang-orangnya yang ada di dalam kelompok sales ini, dan komputer ini adalah perangkat-perangkat apa saja yang terhubung di bagian kelompok sales. Begitu juga finance dan legal, ada user dan ada komputernya. Aturan sistem yang paling penting karena ini merepresentasikan dari dunia nyata. Contohnya misalnya ada seseorang karyawan di bagian sales, misalnya si Budi, umpamanya si Budi ini hanya menempati satu bagian saja sales, tidak mungkin umumnya satu orang memiliki posisi lain di divisi yang lain. Si Budi ini bagian sales tapi tidak bisa punya jabatan lain di finance maupun bagian legal, dia hanya bisa di satu tempat saja. Nah, inilah salah satu konsep utama dari OU atau organization unit, yakni satu orang hanya bisa menempati satu OU atau organisasi unit saja. Oke, lanjut praktik. Kita buka VirtualBox biar gampang kita untuk networknya. Masuk ke bagian setting, kita masih menggunakan seperti video sebelumnya, kita gunakan di network yang no DHCP nya, jadi DCP nya perangkat yang nanti kita akan dapatkan dari Niagnos server, dari JKT server 1. Oke, kita start saja. Begitu juga yang 2019 server ini networknya, pastikan yang seperti ini, klik ke start juga, kita tunggu sampai dua-duanya login, kita tunggu dulu login. Kita ke server domain controller untuk manage user dan organisasi unit, atau sesingkat saja alviv. Kita bisa lakukan dari domain control server. Jadi server domain controller, untuk masuk ke sana kita klik tools, kemudian kita klik Active Directory, user and computer.
Oke, di sini ada sebuah terbuka aktif dari user and computer. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada sukasuka.com. Kita explain di bawahnya sini berbagai macam subfolder, ada built-in, ada komputer dengan controller. Kita lihat yang built ini. Ini kalau gambar ikon, kita lihat ikonnya ada 2 orang, ini artinya grup. Seperti tipenya di sini keterangannya adalah security group domain lokal ini. Di sini ada description. Kalau kita double klik, ini kita bisa baca di sini members of page, look and remote. Saya akan sarankan supaya explore di bagian sini dan baca mungkin beberapa satu persatu, beberapa ini administrasi. Contohnya kalau kita klik ini keterangan, description-nya, tugasnya apa saja termasuk kayak remote desktop user, description dia tugasnya apa, penting atau tidak sebagai admin server. Terus harus tahu masing-masing dalam grup tugasnya apa saja. Oke, di grup bawahnya grup yang dibuat oleh Windows Server, grup bawaan nanti kita bahas. Tentang grup dibahas user OU dulu, kemudian bagian komputer ini komputer. Komputer perangkat apa saja yang sudah terhubung ke domain controller ini, yakni JKT server 1. Ini server sebelah ini Win101. Ini klien pernah terhubung ke sini. Oke. Kita lihat domain controller domain. Controller ini JKT 11. Cuman kemudian forex dulu user. Di sini usernya adalah daftar pengguna karyawan, daftar orang-orang yang terdaftar di organisasi Bananusa.com. Ini kita lihat di sini ada grup user, ada ikoniknya kelihatan, ini grup domain admin domain komputer. Grup-grup ini ada keterangan tipenya, tipe security groupnya, description. Kita bisa lihat di sini tugas-tugasnya apa saja sehingga admin akan bahas satu persatu. Dan silahkan explore sendiri sekarang bagaimana cara membuat sebuah user. Menu harus lewat menu yang kita tutup, bisa lewat tools, harus terus ada menu lagi namanya active control. Oke, kita bisa klik di sebelah kiri suka-suka lokal, terus ada user. Ini kita bisa ada di user di sini, menambahkan user, membuat grup juga bisa, cuman tidak akan lakukan lewat sini karena ini tampilan baru. Karena kalau tampilan kita bisa menggunakan tampilan lama, yakni tools, terus active directory, user and computer, tampilannya lebih enak. Tampilan lama menggunakan tampilan lama, versi lama seperti ini tampilannya. Oke, bisa tambahkan user baru. Di sini caranya gampang, kita klik saja bagian user, kemudian klik icon yang ini, create a new user in the current container. Artinya kita akan membuat user baru di dalam kontainer yang ini, yang di tempat ini folder user ini, atau bisa klik kanan di sini terus klik new, pilihan new terus user. Ini kita bisa tambahkan apapun komputer counter group, tapi untuk kali ini kita tambahkan user baru. Oke. Kita tambahkan 6 karyawan di sini karena sebuah perusahaan. Karyawan nama pertama inisial, nama belakang, nama lengkap, user logo, nama name ini user logo, name untuk nama sebuah sebelum Windows 2000. Oke, kita nanti jelaskan bagaimana, misalnya namanya, misalnya banknya B. Ini kenapa B? Karena pertama belakangnya Irawan, Bank Irawan fullnya.
full name-nya, nama lengkap Bambang Irawan, kita ganti jadi Bambang Irawan. Oke, user logo, nama ketentuan ya user logo ini umumnya di perusahaan. User logo name itu nama lengkap berarti seperti ini Bambang Irawan, umumnya seperti ini, tapi ada juga perusahaan yang menggunakan user logo name-nya itu unik, yakni menggunakan nomor induk karyawan, misalnya 88 sekian. Nah, kenapa? Karena ini unik untuk menghindari orang yang namanya sama, misalnya ada orang yang namanya Bambang Irawan. Juga karena nama Bambang Irwan juga nggak pasaran, sehingga kalau usernya kita kasih Bambang Irahan lalu ada karyawan lain yang namanya sama, pasti bentrok, sehingga untuk makanya ditambahkan Bambang Irawan 2. Untuk Bambang Irawan yang lain begitu juga kalau ada yang namanya Bambang Irawan 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, tergantung ini polis dari masing-masing perusahaan, dari masing-masing perusahaan berhubungan sama HR. Mungkin contohnya gini, user logo name Bambang Irawan, sebab kalau nicknya, kalau pakai nick yang untuk tutorial ini saya sulit menghafalkan angka nick, jadi Bambang Lot Irawan saja domain. Di sini suka-suka karena cuman satu domain user logo name. Windows 2008 ya, namanya logo name itu tidak panjang karena melebihi dari 15 karakter sehingga harus disingkat. Tapi kalau saya in case kalau ada perangkat lama di perusahaan ini, karena tidak ada perangkat lama yang diasumsikan perangkat baru di atas tahun 2000-an. Oke, kita biarkan saja seperti ini, kemudian klik next password. Nah, wajib kita harus membuat password untuk login tertentu. Password ada huruf besar, huruf kecil, sama angka, contohnya Jakarta 123, jadinya passwordnya rahasia 2023F. Kurangnya kurang besar, F-nya besar, terus yang gambarnya di sini ada ketentuan user must change password, teks logonya artinya si karyawan harus mengganti passwordnya sendiri pada saat dia login awal. Tidak perlu biarkan saja lalu kita klik password. Artinya password tidak pernah expired, dan ini tergantung sekali lagi bergantung kepada kebijakan IT atau IT polis di masing-masing perusahaan. Umumnya namanya perusahaan punya security police bahwa yang namanya karyawan harus mengganti password tiap periode waktu tertentu, misalnya tiap 30 hari, 60 hari, tiap 90 hari, meskipun pada dasarnya karyawan bebas mengganti password itu setiap saat untuk alasan security, tapi untuk kebutuhan kali ini kita conteng saja. Bagian password per-expire, jadi passwordnya tidak akan pernah expire. Oke, nah ini disable-nya, artinya akun ini bisa kita disable biasanya akun disable karena karyawan tidak mengundurkan diri atau sudah tidak bekerja di perusahaan, jadi tidak dihapus atau disable saja. Tapi tidak akan saya lakukan, saya klik saja password never expire, klik next. Oke, kalau passwordnya sudah benar, ini informasi nama lengkap Bambang Irawan, user logo Bambang Irawan sukasuka.com, passwordnya tidak pernah expired, klik finish. Jadi satu user gampang kan mengerti. Coba saya tambahkan lagi beberapa user. Oke, saya tambahkan beberapa nama yang di bawah saya. Coba urutkan di sini tipenya, jadi kita tahu nama-nama user siapa saja. User administration
Ini user bawaan dari Windows Server. Oke, kemudian ada pemrograman yang tadinya saya bikin. Kalau kita double klik, kita bisa lihat generasi informasi, nama depan Bambang, nama belakang Irawan, inisial BL, display, namanya ini, nama yang ditampilkan secara umum, nama lengkap kita bisa lihat. Bisa lagi description ini, misalnya si Bambang ini bisa saja divisi legal atau informasi jambatan, misalnya manajer legal. Biasa saja kita klik off, misalnya Jakarta, alamatnya bla bla, terus nomor teleponnya, alamat email, webpack, dia apa saja kita bisa isi sesuka kita sesuai dengan kebutuhan address. Nah, alamat di dia, alamat tempat tinggal kotanya, provinsi, kode pos negara, kemudian akun kita bisa lihat. Ini user akunnya tadi yang kita buat. Optionnya di sini user bisa mengganti passwordnya, kita pernah expert, tidak pernah expert, dan akun ekspornya tidak bisa di set. Kita bisa set akun expertnya mau di berakhir kapan, apabila misalnya si Bambang ini karyawan kontrak, dia kontraknya habis kapan, bisa di set mungkin bulan Desember tanggal 31 akhir kontrak, bisa saja, atau tahun depan, bisa kita sesuaikan ketentuannya. Tapi saya set never saja. Kita bisa set logo Horset jam berapa, dia bisa login si Bambang ini masuk setiap atau setiap hari tertentu saja. Misalnya dia hanya bisa login hari Senin sampai Jumat, kemudian sedangkan hari Minggu kita pilih login tonight. Nah, begitu juga hari Sabtu si Bambang hanya bisa login dari Senin sampai Jumat. Yang warnanya biru ini login period, yang putih login tonight. Kita bisa tentukan jamnya. Kalau dia login misalnya hanya login boleh dari jam 00 pagi sampai jam 9 malam, kita putihin. Logonya naik, nah 6 sampai jam 9 malam, jadi 10 ke atas dia sudah tidak bisa login, kita set. Nah, jadi si Bambang ini hanya bisa login dari Senin sampai Jumat di jam 00 pagi sampai jam 9 malam. Tapi saya tidak, contoh ini saja saya cancel, saya cuma mau contohkan saja bagaimana. Oke, kita bisa tambahkan apalagi handphone, start di film program, logo. Kita bisa tentukan si Bambang ini di komputernya menjalani program apa saja saat di pertama kali jalan. Oke, ini kemudian remote desktopnya pertama kali saat, kemudian desktop service ini kalau dia punya kemampuan remote desktop. Kita kasih atau tidak di sini address remote control, silahkan explore, klik saja di ini saja. Ini contohnya cara-cara kita bikin ya, contohnya. Oke, kita sudah buat grup. Terus selain itu grup kita bisa bikin bagian-bagian itu, organisator unit seperti di sini ada sales, ada finance, dan ada legal. Untuk membuat organ sel unit icon yang ini dia gray out. Nah, dia gray out kita tidak bisa buat dalam user, kita harus buat di bagian bagi suka-suka ya, di bagian suka-suka.com. Kita klik di sini, kita klik icon atau klik kanan di tempat yang kosong, pilih new, lalu pilih organization unit. Nah, pilih saja ya sekarang nama organisasi unit, misalnya sales. Oke, sales ini kita masih nama sales. Di sini ada bagian bilang di centang option.
bisa diconteng project kontainer. Kita bisa melindungi spasi unit ini tidak bisa dihapus sebab ada kasus zaman dulu. Kalau cerita zaman kita sebelum ada fitur proteksi seperti ini, ada admin yang tidak sengaja menghapus organisasi unit. Sekali kehapus dia tidak bisa di restore akibat semua data karyawan yang ada di dalam organisasi cuma 5 atau 6 bisa tambah lagi, tapi kalau ada 100 itu sangat kerjaan sekali. Jadi diconteng untuk melindungi supaya kalau kita tidak sengaja mau menghapus di Sales, klik saja. Kalau kita klik kanan terus kita delete, tidak bisa, kamu tidak punya subversion privilege untuk menghapus Sales ini. Saya karena dilindungi dari accidental deletion atau penghapusan yang tidak sengaja. Oke, jadi proteksi yang bagus sekali. Oke, kita sudah bikin Sales. Terus bagaimana cara memasukkan orang di dalam Sales ini? Gampang, kita bikin baru bisa bikin orang baru di sini, user, terus klik new, terus klik user. Nah, sudah kita bikin seperti biasa, atau kita bisa masukkan user yang sudah ada di dalam Sales ini. Caranya di bagian user kita klik salah satu user yang kita mau masukkan, kemudian kita klik kanan terus kita klik move. Nah, kita bisa pindahkan si Bambang ini masuk ke dalam O, yang mana kita masuk saja ke Sales, pilih Sales, klik oke, pindah. Ada si Bambang ke dalam Sales gitu cara gampangnya. Kalau gampang silahkan praktik terus sampai lancar. Oke, bagaimana caranya bikin O sesuai dengan diagram di sini. Bikin O Sales, sudah bikin O Finance, kemudian value legal, kita bisa masukkan user-user juga. Satu hal yang mesti kita pahami, tujuan dari organisasi unit dan user ini untuk memudahkan kita dalam memanage karyawan yang namanya organisasi unit, yang namanya GPO, dan grup polis. GPO atau grup adalah sebuah aturan, sebuah kebijakan yang mengatur berbagai macam kebijakan yang ada untuk masing-masing user, masing-masing O, dan masing-masing grup. Nanti kita bahas tentang grup. Jadi kita bisa mengatur grup kita mengatur grup di sebuah file. Misalnya setiap karyawan kan punya perangkat baik laptop maupun desktop. Gimana caranya karyawan itu tidak bisa sembarangan mengubah wallpaper di desktop itu tidak diubah sembarang, jadi sudah ditentukan oleh server. Ada caranya. Jadi caranya sebenarnya di grup polis bahwa user tidak bisa mengubah wallpaper dan tidak bisa terapkan. Kita semua karyawan atau kita bisa terapkan ke bagian outer tertentu, misalnya mobile paper, kita terapkan saja di sini legal di KPO. Nah, di bagian legal sudah berarti hanya bisa diterapkan di bagian legal saja. Di finance dan Sales tidak berpengaruh, berlaku di lingkaran grup. Kita bisa terapkan GPU ini tidak cuma di O saja, tapi ke semua bisa ke domainnya, tapi itu nanti cuman bahwa terapkan namanya polis untuk user semua.
user atau semua OU atau tertentu. Oke, sekarang kita sudah punya user. Namanya Rizal, Yuni, Iwan, Rati, dan Bang Bang. Mereka bisa tidak login ke domain, bisa, sangat bisa. Kita kembali ke VirtualBox. Di sini ada 10 Windows 10 secara setting network no DHCP. Oke, sudah siap. Sekarang kita coba jalankan. Ini belum join domain, jadi untuk bisa ke domain seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, sebelum login ke domain, perangkat ini harus join domain dulu. Ini sebenarnya sudah pernah join, tapi kali ini saya akan joinkan dulu. Oke, kita masuk komputer. Nah, seperti biasa domain suka-suka. Oke, kemudian suka-suka play administration, passwordnya. Oke, kita restart dulu perangkatnya. Oke, sekarang kita akan login ke domain. Gunakan user dari Active Directory yang sudah kita buat. Oke, kita pakai si Sales, si Bambang Irawan, Bambang Irawan. Ini loginnya adalah Bambang Irawan Bamar. Nah, ini Bang Irawan nih logo namanya Bambar Irawan. Oke, kita masuk, pilih user. Kayak suka-suka nama domainnya /Bambang Irawan. Passwordnya yang tadi sudah kita bikin, jangan lupa passwordnya. Kemudian kita login. Oke, ada welcome, berarti di Bambang sudah bisa login. Bambang baru pertama kali login ke perangkat ini, sehingga keluar pesan seperti ini. Every time ready for your. Jadi loginnya sedang disiapkan karena baru pertama kali login. Tunggu beberapa menit. Oke, kita tunggu. Oke, si Bambang sudah berhasil login. Kita klik start, kemudian klik bagian start ini. Nah, di start ini ada namanya Bambang Irawan, artinya si Bambang Irawan ini sudah berhasil login menggunakan ID-nya sendiri di domain controller lewat perangkat yang dia gunakan login. Sekarang bagaimana langkah-langkahnya sebenarnya, dan seperti biasa sekarang si Bambang bisa melakukan hal-hal yang dilakukan. Mungkin dia mau browsing di internet, dia mau setting email, dia mau kerja seperti biasanya, it's okay. Tapi karena ini login domain ada beberapa hal yang tidak bisa lakukan. Contohnya saat tidak bisa mengubah sistem setting atau mengubah setting Windows ini yang sifatnya sistem setting. So contohnya register editor, kalau misalnya dia buka kemudian mau menambahkan kaki, begitu tidak bisa. Cannot error waiting to register, dia tidak bisa melakukan perubahan yang sifatnya sistematik. Merubah setting sifatnya sistem di Windows ini tidak bisa, hanya administrator. User yang bisa dengan kredensial administrator, bahkan saat dia masuk ke advanced system setting, dia akan ditanya passwordnya. Apa admin password adminnya? Apa kalau dia masuk ke si Bambang dan passwordnya dia tidak bisa request evaluation, artinya dia butuh level yang tinggi untuk melakukan perubahan sistem. Kalau mau bisa bagaimana, harus pada akun administrator bawaan Windows ini. Apabila akuntansinya sudah disetting, atau kita gunakan akun dari domain suka-suka akun administrator dari domain kontrol, contohnya si administrator. Kemudian ini baru itulah pentingnya sistem admin ini harus menjaga ID dia, passwordnya, ID dia, login dan password sistem dia, supaya jangan bocor ke mana-mana, jangan sampai disebar ke karyawan lain, ke orang yang tidak berwenang, tidak berkepentingan, sehingga dia bisa ubah-ubah sistem
dia sendiri itu akibatnya, karena tahu kalau passwordnya bocor, karyawan bisa mengubah sistem settingan di laptopnya sendiri yang melanggar. Oke, jadi demikian caranya. Tadi kita sudah setting user dan alias atau organisasi sosial unit dari domain controller. Tadi kita sudah buat user baru, berapa user baru kita buat salah satu OU atau organisasi unit. Oke, cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat berguna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.